warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah dengan guru-guru kita, Ustaz Maulana, Ustaz Romla dan juga Ustaz Syah. Masya Allah, yang hari ini akan menemani jamaah untuk membahas tentang tema kita pagi hari ini. Namun sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat terlebih dahulu berita-berita viral nih. Ada yang pertama, berita viral ini ada pesawat yang jatuh di Nepal. Kita coba lihat dulu, ini dari tayangannya. Ya, ini namanya musibah, jamaah, kita nggak pernah tahu kapan datangnya ya. Tiba-tiba naik pesawat meledak, naik mobil tabrakan, naik kereta juga, atau mungkin segala macam. Yang namanya kendaraan ini mau di atas, mau di darat sama aja Ustaz Syam ya. Di laut. Yang namanya kecelakaan di laut juga. Ya, ini mungkin sedikit dikomentari nih Ustaz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai manusia itu berusaha maksimal. Ya, berusaha maksimalnya seperti apa? Misal di dalam pesawat berusaha maksimalnya penumpang ya diminta pakai sabuk pengaman, diminta matiin handphone, diminta untuk segala aturannya kita taati, kita turuti. Kenapa? Kita berusaha maksimal. Sama seperti berkendara mungkin di darat, berkendara mobil misalnya dengan safety belt-nya, kemudian dia memeriksa segala daripada kendaraannya, itu adalah ikhtiar maksimalnya manusia. Menggunakan kendaraan bermotor mungkin pakai helm, itu berusaha maksimalnya. Tapi urusan belakangan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Udah ya Allah, kuserahkan semuanya padamu. Tapi ingat usaha maksimalnya. Nah, ini ada mungkin orang-orang yang mungkin masih melanggar ketika naik pesawat gitu ya. Handphonenya masih dinyalakan, kemudian tidak mengenakan sabuk pengamannya ataupun segala aturannya tidak ditaati, berarti dia belum usaha maksimal. Kita sebagai manusia berusaha maksimal terlebih dahulu, menjaga keselamatan dengan cara menggunakan helm misalnya, atau taat rambu-rambu lalu lintas. Insya Allah dengan usaha maksimal kita itu juga berarti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal 'ala Allah. Iya, kalau mungkin di laut yang pakai pelampung. Karena gitu tuh, kita naik pesawat kadang-kadang ada aja di sebelah kita nih yang dulu kita nggak kenal masih handphonenya nyala. Ya Allah. Kita Kenapa lirik-lirik ke saya? Saya sering Kita boleh pesawat kali. Enggak, maksudnya Saya kan sudah kasih nada pesawat. satu orang mencelakai dirinya sendiri sih nggak apa-apa. Ini kan mencelakai semua. Banyak orang yang mencelakainya, Pak. Ya, nauzubillah min dzalik. Dalam pesawat itu biasanya disebut critical 11 gitu ya. 11 menit yang ini. Yang pertama awal yang itu. awal dan Masya pas Allah. mendaratnya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut nih, ada lagi nih berita viral nih buat jamaah Islam itu Indah. Demi konten nyawa melayang. Maksudnya kayak gimana? Ini coba kita lihat sama. Ini kita nggak pernah tahu ya. Namanya anak ini sempet memang tren ini. Dan ini saya lihat juga beberapa waktu yang lalu ini. Kejadiannya bukan cuma satu yang celaka. Banyak banget yang celaka gara-gara berhentiin truk tiba-tiba lagi lewat begini. Dihadang langsung. Iya kalau buat dia, tapi kasihan tuh pengendara truknya ya. Iya. Yang jelas begini. Kalau berbicara tentang membahayakan jiwa, ini agama menganjurkan kita untuk menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, bahkan menjaga agama itu sendiri. Makanya kita belajar dari pandemi kemarin, kita bahkan dianjurkan salat di rumah. Kenapa? Karena menjaga jiwa. Yeah. Menjaga jiwa. Saking pentingnya menjaga jiwa itu sama pentingnya menjaga harta, menjaga agama dan segalanya. Dan paling penting juga jangan sampai membahayakan jiwa kita, apalagi menzalimi diri. Nah, kalau notabene-nya ini masuk kategori apalagi bunuh diri, ini bahaya. Bisa membahayakan dirinya, akhiratnya nanti juga bahaya. Makanya termasuk orang yang, maaf ya, kategori putus dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita Karena anggap tubuhnya sama itu sama aja kayak orang bunuh diri. Sama. Karena dia mencelakakan dirinya sendiri, dia sengaja kok gitu. Dia sudah tahu kalau itu tidak akan mungkin. Nah. Berapa persen itu? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Yang namanya begini nih kadang-kadang dilakukan sama yang namanya anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua ini, kita tuh nggak bisa melindungi yang namanya anak-anak kita itu 24 jam. Kita ini bukan CCTV berjalan yang kita diajak anak kita kemana-mana. Ya. Kita bisa tahu terus anak kita kemana kita ikutin, terus nggak gitu. Nah, ini kapan nih kita jauh sama anak, tapi anak tetap yang namanya tetap mengingat kita, mengingat kepada Allah, mengingat sholatnya. Nah, makanya kita perlu pagar nih. Tadi Ustaz Maulana bilang sama saya, Li, sholat itu pagar. Kita bahas deh. Gimana kalau kita bahas tentang tema yang luar biasa? Sholat adalah pagar pelindung anak. Alhamdulillah. Nah, ini ada video menarik lagi nih ya, Ustaz Maulana, Ustaz Romla, Ustaz Syam. Ada tayangan tentang plastik yang dijadikan mukena. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini dia. Subhanallah.
Ya ini Masya Allah ya, luar biasa nih buat jamaah Islam itu indah. Namanya anak-anak ini kadang-kadang tuh harus dipancing untuk bisa rajin sholat. Mungkin kita mau coba lihat dulu ada contoh, ini apa ini di bawah-bawah begini? Ini apa? Mukenanya masa Hello Kitty rame banget, gimana sih? Nggak ada yang lain apa ya polos-polos? Ini kan mukena buat anak-anak. Coba, ya coba sih lihat jamaah. Ini gimana sih maksudnya? Oh ini sejadah Hello Kitty. Sejadah ada mukenanya. Mukenanya juga Hello Kitty. Punya siapa Ya Allah, nih, Ustaz? jamaah. Ini punya siapa ini? Buat punya anaknya Mia ini. Oh, sebentar. Ini sejadahnya pernah terluka. Pernah terluka Kenapa? ada Ada surplusnya. ada ini. Plester. Tapi gini, ya maaf ya Pak ya, saya nggak setuju kali ini sama Bapak. Karena yang bisa? namanya banyaknya jamaah Islam itu indah di rumah, kita itu katanya mau sholat itu, kita harus mengenalkan adabnya pakaian sama anak. Katanya saya pernah dengar itu nggak boleh pakai gambar-gambar yang banyak begitu, menarik perhatian. Perhatian yang di Itu buat anak-anak. Ya Allah, ya Allah. Oh, Ustaz Syam, mana penjelasannya deh. Silakan Ustaz Syam. Tapi saudara Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah para orang tua yang insya Allah senantiasa berusaha mendidik pendidikan agama kepada anak, utamanya pendidikan sholat terhadap anak-anak. Dan sholat ini tidak akan pernah sempurna jikalau tidak dalam hal ada syarat syah sholatnya, ataupun seperti pakaiannya, atau bersuci terlebih dahulu, tempatnya, manusianya suci dari hadas. Maka subhanallah, itu yang akan kita pelajari di pagi hari yang berberkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka yang pertama diajarkan kepada anak ada pakaiannya itu adalah sesuatu yang menutup auratnya. Kalau untuk anak perempuan mungkin bisa mengenakan mukenah. Ini adalah tradisi di negara kita dan insya Allah juga dipakai di negara-negara lain walaupun tidak semua negara memakainya. Di Indonesia memakai daripada mukenah tadi. Maka mukenah ini mestinya adalah sesuatu yang menutup aurat dan tidak membahayakan aurat daripada seorang wanita ketika dia sholatnya. Ketika dia mengangkat tangannya mungkin tidak sampai dia terangkat mukenahnya, atau ketika dia sujud tidak sampai turun daripada mukenahnya karena saking licinnya daripada kainnya. Kemudian diajarkan bagaimana ketika dia sujud tidak mengenakan mukenah tersebut sebagai alas daripada wajahnya, karena itu adalah tidak mengesahkan daripada sujudnya. Itu yang pertama. Dan bagi anak laki-laki diajarkan ketika mengenakan sarung ataupun mengenakan daripada celananya, maka dia mesti berada di atas pusarnya. Kenapa mesti di atas pusarnya? Karena menutup daripada aurat yang kelihatan dari atas. Jadi kelihatan dari atas itu membatalkan daripada sholat. Kelihatan dari samping membatalkan daripada sholat. Yang tidak membatalkan sholat adalah kelihatan dari bawah. Jadi kalau kelihatan dari bawah itu aman-aman saja. Jadi kalau misalnya ada orang pakai sarung mungkin tidak mengenakan daleman gitu ya, maka itu sah-sah saja baginya. Karena kadang-kala ada orang dingin, sujud gitu dingin. Bagaimana dengan mukena yang bergambar gitu ya? Mukena bergambar seperti yang kita lihat tadi yang dibawa oleh guru kita Ustaz Maulana. Kemudian daripada di layar kaca mungkin jamaah bisa melihatnya, ini ada gambar kartun gitu ya. Gak seramai yang punya Ustaz Maulana ini mah. Dan ada tulisannya, maka subhanallah, bercorak ataupun bergambar berwarna-warni sebenarnya dalam Islam mubah-mubah saja atau boleh-boleh saja selama tidak mengganggu daripada kekhusyuan sholat orang tersebut atau orang di sekitarnya. Jadi kalau anak kita sendiri insya Allah amanlah, orang tuanya tidak terganggu karena udah biasa melihat anak tersebut mengenakan. Tapi biasanya kalau dipakai untuk ke masjid, subhanallah bisa saja mengganggu. Nah, seperti juga sejadah yang ada di layar kaca. Kalau ini sejadah ini dengan penuh teknologi nih. Iya. Ini ada apa namanya tombol-tombolnya, ini Tombol bacaan ruku, tombol ini ya. Ya, tombol ruku. Lagi diri turun dulu, pencet baru naik lagi. Jadi dia ngajarin pakaian. Semua adalah tahap dalam pembelajaran terhadap anak. Yang jelas bercorak berwarna itu sah-sah saja dikenakan selama tidak mengganggu daripada orang yang dalam sholatnya. Kalau sudah mengganggu maka dia hukumnya makruh. Tapi kalau sudah gambar yang berbahaya seperti simbol-simbol agama lain ataupun gambar makhluk bernyawa yang dilarang dalam agama Islam, maka itu sudah hukumnya haram. Wallahu taala. Oh, jadi sebenarnya mubah-mubah aja. Boleh-boleh saja. Cuma kalau kayak gini mengganggu mata saya ini. Oh, gitu banyak ya? itu soalnya. Bangun! Bangun sholat! Bangun! Apa sih ini? Ini ngapain ini? Rata-rata orang tua kalau pagi-pagi kerjanya begitu. Bangunin anak, anaknya masih bobo. Bangun! Sudah sholat! Sholat!
Tapi kalau gitu kan nggak tega ya, namanya anak tuh kasihan. Dia kan Salah Ustazah mulu ya. aku ini. Iya. Masa bangun anak pakai ditarik-tarik. Iya. Saya bisikin assalamualaikum. Bangun dah sholat. Bangun sholat. Bangun. Kalau udah 3 kali saya empat, di baru rumah. gede-gede. Dok, bangun, Itu saya kalau di rumah begitu. Pagi begitu kan. Tapi gimana sih Ustazah nih mau Niji nih? Yang namanya kita mau bangunin anak ini kan sebenarnya Ya, kadang-kadang bangunin kita nggak anak. tega. Ya kayak mau sholat. Tapi baiknya tuh bagaimana? Karena walaupun kita udah tega aja kadang-kadang malas-malesan. Dia bisa-bisa cuci muka. Cuci muka, gelar sejadah, tidur lagi. Gak sholat. Nah, jadi kayak gitu. Apalagi kalau orang tua nggak ada di situ ya. Nah, makanya mau Niji penjelasannya bagaimana nih Ustazah? Fadhal. Iya, Masya Allah Ustazah, Iya. Mas Fadli, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Pak Maulana pergi ke pasar murah dan tidak Cakep. lupa beli ikan sepat. Cakep. Mudah-mudahan pemirsa Islam itu indah tetap masih dalam semangat. Oh ya. Mana ikan sepatnya? Katanya beli ikan sepat. Aku bisa jawab. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Masya wa Allah, barik pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas tentang sholat sebagai pagar pelindung untuk anak. Karena biar bagaimanapun anak adalah amanah dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah dan setiap titipan kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam memelihara dan dalam menjaga amanah Allah itu kita perlu, mohon maaf, satu perlindungan. Nah, salah satu perlindungan kita untuk membagari anak kita adalah sholat. Nah, bagaimana anak yang susah dibangunin tadi yang dipraktekin oleh Ustadz Maulana, Masya Allah sampai digedor-gedor begitu. Tidak juga begitu Ustadz, tapi biasanya kalau hilang kesabaran udah itu ya. Nah, anaknya udah CTS itu udah pada ngungsi semua Tapi sebentar memang lagi. itu adalah satu kewajiban kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisolati, perintahkanlah anak-anak kita untuk mengerjakan sholat ketika anak kita bisab'i sana asinin, yaitu ketika usia 7 tahun. Itu apa? Sudah diajarkan anak sholat. Kenapa? Usia 7 tahun itu adalah usia di mana anak memasuki tahap perkembangan intelektual. Nah, di dalam ilmu psikologi, perkembangan intelektual anak itu harus benar-benar diisi dengan kita untuk memberikan sesuatu pendidikan yang baik. Salah satunya yang terbaik adalah sholat. Bahkan di dalam hadis selanjutannya, wadribuhu alaiha. Ketika anak itu sudah, mohon maaf, alaiha wahum abna'u ashri. Ketika anak udah 10 tahun, kita bahkan diperbolehkan untuk memukul, tetapi dengan catatan memukul yang tidak menyakitkan. Nah, misalkan disuruh perintah sholat nggak mau, nah, pukul yang seperti ini jangan sampai memukul kepala. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Nah, kenapa kita harus tega? Karena memang itu anak-anak itu menjadi ketika anak-anak usia 7 tahun, 10 tahun itu menjadi bekal anak ketika usia dewasa. Memang harus dipaksakan. Paksakan, jadi biasa, insya Allah anak jadi bisa. Kenapa? Karena anak ketika sudah terbiasa untuk melakukan satu kebaikan, salah satunya sholat, maka sholat itu akan menjadi pelindung. Nanti ketika dewasa, anak itu, mohon maaf, menyimpang sejauh manapun ketika sudah ada basic, yaitu tentang sholat itu sendiri, maka insya Allah anak itu akan ditarik kembali dengan pendidikan yang telah dia dapati ketika kecil, yaitu apa? Salah satunya dengan pendidikan sholat yang diajarkan oleh anak-anak kita. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Nah, sebagai, mohon maaf, untuk membentengi anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus bahkan nanti masuk ke dalam neraka, yaitu melindungi anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik kepada anak kita tentu adalah pendidikan sholat. Maka dari itu kita harus benar-benar memberikan rasa tanggung jawab yang besar kepada anak-anak kita untuk tega tidak tega. Makanya ada satu amalan dari guru saya, ketika mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, niatkan agar anak ini tidak susah dibangunkan ketika nanti waktu sholat subuh. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kita Ini bisa amalkan. diamalin nih jamaah. Masya Allah, mudah-mudahan itu menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Iya. Ustazah Romlan. Dan Masya Allah ini buat jamaah Islam Intinda yang ada di rumah. Saya masih punya video tayangan nih. Ada tingkah lucu seorang anak nih yang
apa ya, yang nggak mau disuruh sholat kayaknya dia. Coba kita nonton dulu ya, ini dia nih. Dia sholat ternyata, tapi bisa dalam doang. Itulah anak-anak ya, anak-anak mencontoh. Kayak anaknya Ustaz Sam ya. Barakah. Seumuran ya, bener-bener gitu ya. Udah ao-ao sebelum kita Allahu Akbar di ikutan ao-ao gitu. Masya Allah. Iya, Jadi Masya Allah. mungkin itulah hikmahnya Nabi memerintahkan untuk mencontohkan anak itu di usia dini, sedini mungkin. Iya. Jadi kalau udah dicontohin dari usia sedini mungkin, nggak perlu untuk memukulnya di usia 10 tahun. Rasanya Iya, kalau iya, udah dari kecil dicontohin gitu, jadi nggak perlu dipukul lagi di usia 10 tahun. Mungkin pas remaja lagi baru minta dipukul. Subhanallah. Baru cambuk katanya. Baru minta dicambuk. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang namanya nyuruh anak sholat ini memang PR banget buat kita sebagai orang tua. Yuk sama-sama kita belajar. Pokoknya saksikan terus Islam Tinda hari ini. Jangan sampai pindah-pindah channel. Tetap di Islam Tinda ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Memang seru sih kalau masalah.